Modal pembelajaran problem-based learning dalam mata kuliah Physical Education Pedagogy. Oke guys, perkenalkan nama saya Wahyu Ridha Maulana dengan NIM 48 dari Buda 2007. Oke, di sini saya akan menerangkan yaitu tentang pembelajaran dengan problem based learning. Apa sih problem based learning itu? Problem based learning adalah problem pelajaran yang menempatkan masalah nyata sebagai pemicu dan pusat pembelajaran. Siswa terlibat dalam memecah masalah tersebut untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. PBL atau singkatan Model Problem Based Learning berbeda dengan pembelajaran konvensional yang lebih menekankan pada penyampaian informasi. Dalam PBL, siswa dihadapkan pada masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan kemudian mereka akan mencari solusi melalui berbagai cara seperti diskusi, penelitian, dan analisis. Oke, di sini ada beberapa manfaat yang ada dalam pembelajaran problem based learning, yaitu ada Oke, untuk manfaatnya dalam PBL yaitu ada satu, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Jadi siswa itu dilatih untuk menganalisis masalah, untuk mengevaluasi informasi atau merumuskan solusi. Ini memperkuat kemampuan berpikir logis atau rasional untuk siswa. Terus ada mendorong kerjasama tim. Untuk kerjasama tim itu di PBL biasanya dilakukan dalam berbentuk kelompok, sehingga siswa belajar untuk berdiskusi atau berdebat secara sehat dan bekerja sama dengan orang lain maupun dengan satu timnya. Terus ada memperkuat keterampilan riset, karena siswa harus mencari informasi sendiri untuk memecahkan masalah, jadi mereka belajar bagaimana melakukan riset untuk efektif dan mandiri. Jadi terus ada membuat pembelajaran lebih kontekstual. Masalah yang diangkat biasanya relevan dengan dunia nyata, sehingga siswa bisa melebihi memahami atau lebih paham aplikasi praktis dari ilmu yang dipelajari. Terus 5, yaitu meningkatkan retensi materi, yaitu karena siswa aktif dalam proses belajar dan mengalami pembelajaran secara langsung, informasi lebih mudah dan ingat dalam pemahaman siswa dalam membuat sebuah game, yaitu untuk mendorong dalam tim. Terus 6, melatih pengambilan keputusan. Dalam PBL mendorong siswa untuk membuat keputusan berdasarkan data dan logika yang penting dalam kehidupan profesional maupun pribadi. Terus ada membangun rasa tanggung jawab terhadap belajar. Dalam PBL mendorong siswa untuk menjadi pembelajar mandiri yang bertanggung jawab atas kemajuan belajarnya sendiri. penerapan dari pembelajaran problem based learning, yaitu Baik, selanjutnya ada satu, menentukan masalah atau problem erection. Guru menyajikan suatu masalah nyata yang menantang, terbuka, dan kompleks. Masalah ini harus relevan dengan materi pembelajaran. Tidak memiliki satu jawaban benar, open end, menurut eksplorasi dan penelitian. Terus 2, yaitu mengorganisasi pembelajaran dan siswa. Siswa harus dibagi dalam kelompok kecil 3-6 orang, yaitu guru memberikan petunjuk awal, kemudian siswa berdiskusi untuk memahami masalah, mengidentifikasi hal yang diketahui, dan merumuskan pertanyaan penelitian. Terus ada penyelidikan mandiri, yaitu self-direction learning. Siswa mencari informasi dari berbagai sumber, yaitu antara buku, internet, wawancara, observasi. Proses ini mendorong keterampilan belajar mandiri dan literasi informasi. Terus ada 4, diskusi dan sintesis. Setelah penyelidikan, siswa berkumpul kembali dalam kelompok untuk mendiskusikan hasil penelusuran. Mereka menyusun solusi, mengembangkan argumen, dan membuat produk atau presentasi. 5, yaitu presentasi hasil dan refleksi. Setiap kelompok mempresentasikan solusi mereka ke depan kelas. Kegiatan ini melatih komunikasi dan berpikir kritis.
Di akhir, guru dan siswa bersama-sama melakukan refleksi tentang proses pembelajaran dan solusi yang dikembangkan. Terus yang terakhir ada evaluasi. Penilaian dilakukan secara holistik, yaitu meliputi proses kerjasama tim dan diskusi, yaitu ada produk, laporan, dan presentasi, dan refleksi, dan keterlibatan siswa. Oke, dan selanjutnya ada kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembelajaran tersebut adalah Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi tersebut adalah siswa dapat mampu memahami dan merumuskan masalah yang terjadi secara lebih mendalam, dan siswa dapat melatih kerjasama dalam mencari informasi saat berdiskusi dalam mencari solusi, dan siswa dapat berpikir kritis dan analitis. Dan itulah materi saya yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih.